Sahabat JP Ternak Kampung, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Semua lindungan dari Tuhan kepada keluarga tetap aman. Semuanya kondisinya teman-teman. Amin. Ya, kita tidak usah terlalu banyak berkomentar. Poin yang penting dalam video ini jelas teman-teman. Bagaimana, langkah apa, dan hal apa yang harus dihindari pada saat ayam di mesin penetas telur itu sudah menetas. Seperti ini teman-teman. Ini sudah ada beberapa, bahkan setiap hari saya panen 4 atau sampai 5 hari, 4 sampai 5 ekor anak ayam yang saya panen tentunya. Kita akan lihat teman-teman kondisi kotak kita yang kapasitas sekitar 80 butir. Ini kapasitas 80 butir, fakta yang di dalam sekitar ya 60-an teman-teman. Kita lihat, ya, seekor bayi mungil anakan ayam telah lahir dan yang mau lahir juga ada. Saya akan ceritakan secara detail prosesnya dan langkah apa yang harus diambil dan dihindari hal apa. Jika kalian memiliki mesin penetas telur yang bagi pemula, teman-teman, saya bukan menggurui, tetapi berbagi pengalaman agar hal-hal fatal tidak dilakukan. Contoh, di mesin penetas telur ini kapasitas 80 butir, mau kapasitas berapapun itu, untuk suhu udara yang ada di dalam ini adalah berkisar 37 sampai 38 bahkan 39, itu masih dalam kategori baik. Mesin penetas telur otomatis ini pada saat suhunya mencapai 39 derajat, lampunya akan mati secara otomatis dan 3 jam sekali itu dinamonya akan berputar, ini akan bergerak secara tak langsung, terjadi pergerakan telur 180 derajat. Ini dilakukan secara otomatis, tidak dilakukan manual. Jadi kita tidak perlu pantau untuk setiap 3 jam sekali. Karena hitungan mundur 48, 60 detik kemudian jadi 47, sampai di angka 0 maka ini akan nyala. Saya rasa paham? Oke, nanti dia akan reset kembali sampai 180 menit kembali, otomatis reset dan hitungan mundur. Jadi 3 jam sekali dinamonya akan jalan. Selanjutnya, kita ke topik teman-teman, agar tidak menyimpang ya kemana-mana pembicaraan kita. Saya sambil ngudut. Jadi kondisi seperti ini perkiraan saya dan saya tadi telah mengamatin. Saya melakukan beberapa kali riset untuk anakan ayam dan saya berbagi ilmunya. Ini sudah 15 menit yang lalu menetas dan ini cangkangnya. Ini sudah 15 menit yang lalu dan ini basah, masih basah. Saya sudah ambil. Nah, kondisinya seperti apa? Hal apa yang harus kita lakukan? Ini kita akan ambil setelah 1 jam kemudian teman. Yang teman-teman harus perhatikan, bulunya ini nantinya akan mengering dan mengembang. Nah, setelah sejam kemudian, karena dia memerlukan suhu udara ini. Jadi, nanti apabila ini bulunya sudah tidak lagi terlihat lembab ataupun basah, ini masih bersatu ya, karena masih ada basahnya, jadi kelihatan masih seperti pakai minyak rambut ya. Nah, nantinya ini saya akan coba embus. Nah, seperti ini. Ini nanti secara otomatis, nah ini kelihatan teman-teman. Nanti akan mengembang dan mengering, barulah kita ambil. Perkiraan saya sekitar 1 jam lagi. Saya ambil dan saya langsung pindahkan ke kandang utamanya, itu bersama teman-temannya. Nah, karena apa teman-teman? Jika kita membiarkan anakan ayam ini terlalu lama di situ, ini bulu yang baru muncul, ini sangat sensitif teman-teman. Coba kalian perhatikan yang ada di jari saya. Itu, bulunya rontok. Karena apa? Dia tidak lagi layak untuk berada di suhu 37 derajat ke atas. Bulunya tidak tahan teman-teman. Nah, itu sebabnya makanya mesin penetas telur ini saya taruh di rumah. Kandang utama berkisar 200 meter dari rumah. Ini saya buat di dalam rumah agar saya bisa mengontrolnya. Nah, untuk ayam itu bulu ini sangat penting ya, untuk menjaga dia agar tetap hangat pada saat dia memasuki proses 1 hari dan menuju 150 hari ke depan untuk masa panen pedagingnya. Nah, hal rentan untuk bulu ini, dia paling membutuhkannya di masa 1 hari sampai 1 bulan.
Maka dari itu kita harus menjaga teman-teman agar tidak terlalu banyak bulu yang rontok dan dia tidak stres karena nutrisi ataupun kandungan yang dia masih ada stok dari telurnya. Ini putih telurnya masih ada di sini. Ini kandungan yang makanya dia masih bisa tahan puasa sekitar 2 hari karena dia masih ada kandungan stok makanan, cadangan makanan di sini. Sehingga nanti agak mengempis, makanya dia akan cari makan. Kita memberikannya pakan starter pastinya. Saya rasa teman-teman paham, harus diambil setelah sejam kemudian. Paling detailnya kita melihat bulunya itu sudah mengering dan mengembang semuanya. Oke, tujuannya jelas agar bulunya tidak rontok. Oke, selanjutnya. Ini saya memprediksinya dan menurut pengalaman saya 80% ya ini betina. Kenapa saya mengetahuinya? Ya, karena saya memiliki pejantan itu hanya satu dan pejantan saya itu sifatnya jengger, teman-teman. Jenggernya sangat panjang. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti JP Ternak Kampung pasti sudah tahu lah ya. Betina saya bagaimana, jantan saya bagaimana. Jantan saya hanya satu dan itu sangat aktif, produktif untuk mengawini 9 betinanya. Ini tidak ada unsur-unsur jengger. Jadi kalau dia jantan ini teman-teman, dia pasti berjengger. Dan ini datar di atas paruhnya. Perhatikan. Di atas paruhnya ini datar. Makanya saya katakan ini 80% adalah betina. Oke, seperti itu. Contoh yang lainnya agar lebih detail. Dan ini kemarin pasti dia telurnya sifatnya agak bulat teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Saya ambil telur yang bulat. Nah, jika telur itu kelihatan agak bulat seperti ini, dia itu akan betina menetasnya. Tetapi jika nanti kita melihat telur kita itu posisinya lonjong, nah ini agak lonjong, nah ini jantan. Contoh simpelnya lagi, langsung kita ke prakteknya ya. Ini sudah mau menetas, perkiraan 1 jam lagi akan keluar. Ini posisinya lonjong, jelas. Ini posisi lonjong. 90% saya pastikan ini jantan. Buktinya apa? Oke, kita lihat. Kalian perhatikan jenggernya. Ini jengger. Ini paruhnya itu jengger. Jenggernya itu ada bergerigi. Beda sama yang tadi, datar. Nah, ini bergerigi. Kelihatan ya teman-teman, ini jenggernya itu matanya masih tertutup dan ada jengger di atas ini. Nah, inilah pejantan teman-teman. Nah, kelihatan ya, sangat jelas. Ini 90% bahkan bisa 100% ini adalah jantan teman-teman. Dan ini bagus. Telurnya agak besar, terus dia lonjong, jengger langsung kelihatan, dan ini pasti menjadi pejantan yang jenggernya banyak. Maksudnya jenggernya itu panjang. Ciri karakter untuk pejantan yang baik dijadikan bibit itu adalah jengger yang panjang teman-teman. Ini bulunya pasti akan mengkilap nanti. Nah, itu yang kita jaga agar kita tidak jual, kita bisa jadikan bibit untuk pejantannya. Ini perkiraan 1 jam lagi akan menetas secara utuh. Kita bisa memberikan bantuannya dengan cara tepuk-tepuk cangkangnya agar terjadi retakan di sini, biar dia tidak terlalu sulit untuk keluar. Seperti itu metode untuk mesin penetas telur agar kita bisa mengontrolnya. Kalian buat saja dalam rumah ya, hal terdekat lah yang bisa kalian pantau. Ini harus dimonitor. Seperti ini sudah menetas sekitar 20 menit yang lalu. Sejam lagi ataupun saya nanti akan melihat bulunya ini sudah mulai mengembang dan mengering, baru saya ambil dan saya pindahkan. Oke, dan prosesnya lagi bagaimana dengan kondisi saya coba cek. Nah, ini sudah terjadi keretakan, perkiraan 3 jam lagi ini akan menetas. Kalau yang tadi sekitar 1 jam lagi. Kalau yang ini 3 jam lagi. Nah, ini terdengar suaranya ya. Ini paruh. Paruhlah yang mendobrak cangkang itu. Makanya terjadi peretakan. Nah, itu paruhnya itu. Terdengar bunyinya? Sungguh imut teman-teman. Dan ini sangat terhibur kita jika kita memiliki peternakan, kita melihat perkembangannya, kita melihat telur kita itu menetas, kita melihat kondisi kandang kita itu kering, dan ayam-ayam kita itu makannya dengan lahap. Secara nggak langsung refleksi bagi kita, terapi bagi kita untuk mata kita segar dan pikiran kita juga menjadi lebih sehat. Nah, itu makanya saya merekomendasikan kepada teman-teman jika memiliki lahan ya, skala rumahan di belakang rumah atau di samping rumah, katakanlah 1 meter ataupun 2 meter, manfaatkan saja. Mulailah dari beternak ayam kampung. Untuk tahapan-tahapan dasarnya harus dilalui, jangan sampai salah.
seperti kandang, seperti pakan, seperti bagaimanapun itu tentang perawatannya sudah saya upload di video panjang tentunya di channel JP Ternak Kampung. Banyak juga dari pembelajaran channel-channel teman-teman kita yang ada di YouTube itu sangat sportif ataupun sangat support bagi kita, fungsinya untuk berbagi ilmu. Saya sangat respect dengan teman-teman channel yang memiliki channel YouTube berbagi ilmu di dunia ayam peternakan ya pastinya, karena saya juga banyak belajar dari situ. Terima kasih teman-teman. Salam hangat, salam persahabatan dari saya. Doa saya agar kita sukses bareng-bareng. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal-hal yang fatal dilakukan, kita berbagi. Hal yang harus dilakukan, kita berbagi. Sukses terus, semangat terus, dan konsisten terus. Salam sukses dari JP Ternak Kampung. Dia ngantuk teman-teman. Bye-bye.